Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faradila Mufida dari Rombel K4 dengan NPM 2501030194. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis data karyawan menggunakan Microsoft Excel berdasarkan dataset Employee Survey. Pertama, saya diminta untuk menghitung jumlah karyawan di Departemen Legal yang memiliki kepuasan kerja tinggi tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Saya menggunakan rumus CONTIFS, lalu masukkan kolom G atau kolom departemen, lalu ketik legal. Selanjutnya saya menggunakan kolom M atau kolom tingkat stres, lalu ketik 1 karena itu merupakan level stres tertinggi. Yang terakhir saya menggunakan kolom W atau kolom tingkat kepuasan karyawan, lalu ketik 5 karena itu merupakan tingkat kepuasan kerja tertinggi. Kemudian hasilnya menunjukkan ada 25 karyawan di Departemen Legal yang memiliki kepuasan kerja sangat tinggi tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Yang kedua, saya menggunakan pivot table untuk menghitung rata-rata pengalaman tertinggi dan rata-rata pengalaman terendah setiap kategori status pernikahan. Langkah-langkahnya, blok semua data pada kolom, dari kolom A sampai kolom W, lalu insert, klik pivot table, lalu klik OK, lalu letakkan martial status di bagian row, dan experience di bagian values. Lalu, ubah sum of experience menjadi average of experience dengan menekan tombol segitiga ke bawah, lalu klik value field setting. Kemudian akan mendapatkan hasil rata-rata pengalaman kerja tertinggi pada status pernikahan widowed 19 tahun dan rata-rata pernikahan terendah pada status single yaitu 5 tahun. Lalu jika ada blank di bagian row labels, hilangkan menggunakan tombol yang ada di samping row labels, lalu unchecklist bagian blank.
Pada soal ketiga, saya juga menggunakan pivot table untuk menganalisis job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Untuk langkah-langkahnya, blok semua data pada tabel dari kolom A sampai kolom W, lalu klik Insert, setelah itu klik Pivot Table, lalu klik OK. Setelah itu, letakkan job levels pada bagian rows, letakkan kolom work-life balance dan physical activity hours pada bagian values. Lalu, ubah sum menjadi average dengan menggunakan value field setting. Lalu diperoleh data dengan work-life balance tertinggi pada level mid, dan job level dengan physical activity hours tertinggi pada level lead. Selanjutnya, untuk membuat diagram batang berdasarkan departemen dengan setiap batang dilengkapi 5 kategori job level. Yang pertama, blok semua kolom dari kolom A sampai kolom W, lalu klik Insert, klik Pivot Table, dan klik OK. Lalu, masukkan departemen di bagian row, dan masukkan job level di bagian columns dan value. Setelah itu, klik tanda di bagian samping row labels untuk menghilangkan blank. Untuk membuat diagramnya, kita blok pivot table terlebih dahulu, lalu klik Insert, setelah itu pilih diagram. Selanjutnya, untuk membuat judul pada diagram, kita klik tanda plus yang ada di samping grafik, lalu checklist Axis Titles, Chart Titles, Data Labels, lalu ubah
Yang kelima, untuk yang pertama atau yang A, melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan karyawan yang tidak lembur. Untuk langkah-langkahnya, klik tanda di samping kanan have out, lalu klik sort. Setelah itu, klik kolom U atau kolom have out untuk disalin, lalu letakkan di kolom yang kosong. Lalu scroll ke bawah dan pindahkan bagian true ke samping kolom false. Setelah itu, salin kolom W, lalu letakkan di sampingnya. Lalu, pisahkan bagian true ke samping kolomnya. Setelah itu, klik data, kemudian klik data analisis, lalu pilih t-test to sample assuming an equal variance. Lalu, pada variabel 1, range-nya di bagian false. Lalu variabel 2 di bagian yang true. Setelah itu checklist labels, setelah itu output range, dan letakkan di samping kolom true. Hasilnya akan menunjukkan p-value yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan kerja karyawan yang lembur dan yang tidak lembur.
Selanjutnya, melakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Langkah-langkahnya, salin kolom beban kerja dan tingkat kepuasan kerja. Lalu, masukkan di bagian kolom yang kosong. Setelah itu, klik bagian data, lalu ke data analisis, lalu pilih korelasi. Setelah itu, input range dengan memblok antara kolom beban kerja dan kolom tingkat kepuasan kerja. Setelah itu, checklist labels in first row, lalu output range, lalu letakkan di samping kolom tingkat kepuasan kerja. Hasilnya akan menunjukkan minus 0,25, yang artinya semakin tinggi beban kerja, maka kepuasan kerja karyawan cenderung menurun.